Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sedih apa bahagia? Alhamdulillah. Oh, tak tanya kira-kira itu Ali Udin. Kenapa Din kok bahagia Din? Oh, ada uang jajan tambahan. Oke, Kak Tegar, kenapa kau bahagia? Karena hafalannya sesuai target. Alhamdulillah. Sekarang Bapak mau absen terlebih dahulu. Barangkali ada teman kita yang tidak berangkat. Itu ya. Kelas berapa aja? Ahmad Delta Adian, Ahmad Kafabi, izin sakit, Safiuddin, Ade, Ahmad Yusuf, Azril Maulana Mirza Yusuf, Fahmi Irwan, Ilham Arya Kusuma, Muhammad Miftahul Huda. Sebelum Bapak mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan bertambahnya ilmu, mendapatkan kemanfaatan dan keberkahannya ilmu. Amin Allahumma amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radidu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah. Sekarang kita buka pelajarannya bahasa Indonesia. Bab teks laporan hasil observasi. Sudah ya? Sudah diterangkan, Bapak terangkan terlebih dahulu. Memahami di sini ya KD-nya mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan mampu memahami teks laporan observasi. Apa itu teks observasi? 2. Mengkaji struktur dan bahasa teks laporan hasil observasi, serta merangkum dan menyajikan teks laporan hasil observasi. Observasi itu seperti mencari tahu bagaimana cara menanam tanaman teh, bagaimana cara menanam kopi. Dia berarti wawancara, terus nanti disimpulkan. Berarti observasi cara menanam teh itu mulai awal sampai akhir itu caranya seperti ini agar bisa membuahkan sebuah panenan teh atau kopi ya baik. Nanti tak kasih contohnya. Selanjutnya yaitu materi. Kompetensi sikapnya kita diharapkan rasa ingin tahu, peduli, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. A. Memahami teks laporan hasil observasi. 1. Mencermati ciri teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau teks yang melaporkan suatu berupa hasil dari pengamatan atau sering disebut dengan observasi. Teks laporan observasi juga disebut teks klarifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu.
Kriteria tersebut diantaranya menggambarkan ciri, bentuk, atau sifat umum seperti benda, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta. Apa itu ciri-ciri laporan teks observasi? Satu, yaitu ciri-cirinya teks bersifat objektif. Objektif itu apa? Yakni menulis tidak dibenarkan untuk memihak kepada orang atau pihak tertentu. Jadi ada dua pihak atau bahkan lebih. Tidak cukup satu pertanyaan. Misalkan, ya tadi ingin menggali apa ini. Jadi satu orang dengan dua orang pasti jawabannya juga berbeda. Caranya juga bisa berbeda. Maka harus membutuhkan wawancara atau observasi terhadap beberapa orang, tidak terhadap orang Udah, ini Bapak punya sedikit game Mobile aja. Udah pernah bermain belum? Belum. Rata-rata belum ya? Ya. Sudah paham belum? Belum. Ya. Sebelum saya jelaskan permainan ini, satu kelas ini ada berapa siswa? 34. Berarti tak bagi 4 aja ya. 1, 2, 3, 4. Berarti kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 dikasih nama apa? Harimau. Oke, ini apa? Garuda. Kelompok 2 Garuda. Kelompok 3 singa. Kelompok 4 apa? Ular. Oh ya, ular. Licin ya ular ya. 1 berarti tadi singa, Garuda, terus apa? Singa. Kamu? Yang satu apa tadi? Oh, harimau. Berarti 4. Masing-masing kelompok boleh milih kotak berapa bebas, 1 sampai 20 bebas, mau pilih angka berapa. Paham ya? Paham ya? Nah, oke, kelompok 1 pilih kelompok nomor berapa? Nomor 7. Ayo, soalnya apa nomor 7 ini dibaca? Ya, jawabannya adalah apa? Pernyataan umum dan betul ya? Betul. Berarti kelompok 1 nilainya berapa? 10. Sekarang oh ya, beri aplaus dulu. Sekarang tak acak boleh ya? Boleh. Kelompok 3 pilih angka nomor berapa? 6. Soalnya apa ini? Ya dibaca. Iya, jawaban tidak datang ke acara itu. Apakah kalimat itu termasuk kalimat baku atau tidak baku? Kelunding, jawabannya apa? Kalimat tidak baku. Kalimat tidak baku. Jawabannya betul. Nilai berarti berapa? 10. Berarti kalau 1 10, 3 berapa? 10. Oke, betul. Lanjut. Kelompok 2 pilih angka berapa? 3. Soalnya ini yuk dibaca soalnya. Kelunding, jawabannya apa ini? Dibaca. Jawabannya salah. Berarti nilai kok kosong. Berarti 1 10 3 10 2 kosong. Kelompok 4 pilih angka kolom berapa ini? Kotak berapa? 4. Ayo, soalnya dibaca ini bersama. Apa tujuan utama teks hasil observasi? Kalau jawabannya apa?
Ya, untuk menyajikan yang objektif, untuk menyelesaikan masalah dan sebagainya tadi ya udah diterangkan ya. Paham? Betul. Berarti 10 untuk kelompok 4. Mau tangan? Oke. Ini tinggal yang kelompok 2. Kelompok 2, pilih kalau kotak nomor berapa? 4 udah. Berapa? 6. Ayo soalnya dibaca ini. Kelonding jawabannya apa ini ya? Salah apa benar itu? Jawabannya apa? Baca. Salah lagi. Wah, kasihan Jang. Ya udah. Ayo lagi, kelompok 2 masih. Kelompok 1. Nilai berapa? 8. Tak buka ya. 1, 2, 3 kelonding. Wah, nilai dapat tambahan 10. Berarti berapa? 20. Bolangan. Lanjut. Kelompok 3. Pilih kolom berapa? Berapa? 3. Berapa? 2. Oke, kelonding. Soalnya dibaca ini bersama-sama kelompok 2. Apa? Nah, dikatakan sifat objektif. Kelonding. Ayo jawabannya apa? Kelonding jawabannya betul karena sesuai data dan fakta. Oke, tepuk tangan upload. Udah sekian ya. Jadi kelompok 1 nilainya ini berapa? Berapa tadi nilai? 20. Yang 4 kelompok 2. Tidak apa-apa. Harus ditingkatkan belajarnya. Makanya kalau Bapak menerangkan kurang paham bisa ditanyakan. Udah ya. Nah, itu dari pelajaran pagi hari ini. Dari Bapak, apabila intinya observasi itu adalah sebuah gagasan, harus intinya itu kalau membuat observasi itu satu itu harus menyiapkan gagasan pokok, kalimat utama, dan ide penjelas. Misalkan kita mempunyai rendahnya mutu air sungai di Indonesia, misalkan seperti itu ya. Air merupakan hajat utama setiap makhluk hidup. Tetapi di Indonesia banyak aliran sungai yang tercemar berat. Hal tersebut berdampak buruk bagi makhluk hidup yang hidup di sekitarnya. Sekira dari Bapak udah paham ya, saya anak-anak semangat belajarnya ya. Dari Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Muhammad. Berdoa bersama-sama.